Menariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di beberapa negara Muslim dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dunia Islam. Ada 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Apakah itu? Tonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman sahabat semua. 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Ada beberapa peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik. Walaupun diketahui bahwa lingkup dakwahnya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya, tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nabi dan Rasul adalah makhluk yang paling mulia di bumi yang mempunyai tujuan khusus. Nabi dan Rasul adalah makhluk paling mulia di bumi yang mempunyai tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka harus menyampaikan dan melanjutkan wahyu kepada umat. Pada zaman dahulu jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak, sehingga hanya 25 saja yang harus diketahui oleh umat Islam, dan kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di beberapa negara Muslim dunia. Tidak jarang dengan melihat peninggalan para nabi dan rasul tersebut membuat gempar dunia sains. Berikut ulasan lengkap peninggalan nabi dan rasul. Yang pertama, gamis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkai Sarif, Istanbul, Turki. Pada bulan Ramadan, ketika kekhalifahan Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintahan Utsmani menyimpannya. Usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di istana Topkapi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Yang kedua, telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangkapan layar Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Pada perjalanan tersebut diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok As-Saibah atau Bani Saibah untuk menyimpannya.
Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. Yang keempat, Istana Nabi Daud. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University Yerusalem, Israel mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud dan Nabi Daud alaihissalam sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Dalam kisah Nabi Daud alaihissalam sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar bila disamakan dengan manusia. Bentuk tubuhnya 4 kali lebih besar. Kisah tersebut membuatkan penelitian tentang kerajaan dari Nabi Daud alaihi salam. Yang kelima, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kerajaan bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika terdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya, yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kota yang diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kota emas milik Fir'aun. Yang keenam, tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Ron White mengatakan dirinya sudah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa yang berada di Goa Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan terhubung dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. Yang ketujuh, Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah salah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengisahkan Allah. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dari istri. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat, Turki. Artefak tersebut ditemukan oleh kelompok Noah's Ark Ministries Internasional dari Cina. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. Yang kedelapan, pedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang hidupnya diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Maqtur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Maqtur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini pedang tersebut disimpan di Istana Topkapi. Kesembilan, mangkuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dikenal dengan kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan tetapi juga perlengkapan.
Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Heart of Chechnya, Rusia. 10. Kereta kuda Firaun. Seorang peneliti yang bernama Ron White adalah penemu bangkai kereta Firaun yang berada di Laut Merah bagian Nuweiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Firaun. Beberapa tulang manusia dan kuda diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun. Itulah beberapa peninggalan dari para nabi dan rasul. Nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.